Jadi ini benar-benar bahan alami yang bagus banget kalau untuk memanjangkan rambut. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi hari ini seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan kasih tahu kamu gimana caranya memanjangkan rambut menggunakan bahan yang alami. Dan gak cuma satu bahan aja, tapi aku bakalan kasih tahu 7 bahan alami yang bisa untuk memanjangkan rambut. Karena mungkin banyak banget dari teman-teman yang takut buat cobain produk-produk yang buatan kayak gitu. Maka dari itu hari ini aku bakalan kasih tahu kamu bahan-bahan yang alami dan juga pastinya aman banget buat panjangin rambut. Oke, jadi sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Bahan pertama yang bisa kamu gunakan untuk memanjangkan rambut yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun memiliki kandungan omega 3 dan juga vitamin E yang bisa merangsang rambut untuk tumbuh lebih cepat. Kamu bisa menggunakan minyak zaitun sambil memijat kepala kamu dengan lembut, dan hal ini juga bisa kamu lakukan rutin sebelum tidur. Kandungan zat yang berada di dalam minyak zaitun ini ternyata bisa untuk memperbaiki folikel rambut kita yang rusak. Selain itu, kandungan zat yang ada di dalam minyak zaitun ini juga mampu menghidrasi rambut kita yang kehilangan kelembapan aslinya. Jadi ada kan kalau orang-orang yang misalnya rambutnya itu kayak kering banget. Nah, minyak zaitun ini bisa untuk menghidrasi itu supaya rambutnya itu nggak kering lagi guys. Dan minyak zaitun juga bisa untuk mengatasi kerontokan apabila kamu melakukan perawatan rambut secara rutin. Apabila kita menggunakan minyak zaitun secara rutin, maka rambut kita akan tumbuh dengan sehat dan juga akan lebih cepat panjangnya. Sekarang aku bakal kasih tahu kamu gimana caranya memanjangkan rambut menggunakan minyak zaitun. Caranya yaitu kamu harus menyiapkan minyak zaitun secukupnya, kemudian kamu oleskan dari pangkal rambut yaitu dari kulit kepala sampai ke ujung rambut kalian. Setelah itu kalian pijat-pijat dengan ringan bagian kulit kepala. Tujuannya adalah supaya minyak zaitun ini meresap dengan sempurna ke kulit kepala kita. Apabila kamu melakukan perawatan minyak zaitun ini secara rutin, maka hal ini bisa membuat rambut kita menjadi lebih cepat tumbuhnya. Dalam arti rambut kita bakalan lebih cepat panjang dan juga bakalan lebih sehat. Sekarang kita masuk ke bahan alami yang kedua. Bahan alami yang kedua yang bisa kamu gunakan untuk memanjangkan rambut yaitu telur. Jadi ternyata telur ini juga bisa digunakan untuk alternatif memanjangkan rambut kita karena kandungan protein dalam telur ini yang tinggi banget. Meskipun telur memiliki bau yang amis, tapi ternyata telur ini tuh juga punya kandungan-kandungan yang baik yang bisa untuk membantu memperpanjang rambut kita. Telur ini bisa kita gunakan 1 minggu sekali dan dilakukannya itu sebelum keramas. Jadi setelah pakainya kamu harus keramas supaya bau amisnya itu nggak menempel di rambut kita. Cara penggunaannya pun gampang banget, kamu cuma tinggal siapin 1 butir telur dan diambil putihnya aja. Setelah itu kamu tambahkan minyak zaitun secukupnya dan dicampur secara rata. Jika sudah tercampur secara rata, maka kita bisa langsung mengoleskannya ke rambut kita. Apabila sudah dioleskan rata ke seluruh bagian rambut, maka kita diamkan selama 20 menit dan setelah itu baru dibilas menggunakan air dan juga shampoo. Ini adalah salah satu bahan yang gampang banget kita temuin dan juga gampang banget kita praktekin. Sekarang kita lanjut ke bahan alami yang ketiga. Bahan alami yang ketiga yaitu santan. Di dalam santan memiliki kandungan vitamin B1, B3, B5, B6, vitamin C, vitamin E, zat besi, selenium, kalsium, magnesium, dan juga fosfor yang baik banget untuk tubuh kita. Tapi ternyata beberapa kandungan dalam santan ini juga memiliki fungsi yang baik untuk rambut kita. Di sini aku bakal sebutin beberapa manfaat santan yang ternyata baik banget untuk rambut dan juga gimana caranya memanjangkan rambut menggunakan santan. Manfaat yang pertama yaitu untuk pertumbuhan rambut. Nah, santan ini memiliki kandungan zat besi dan juga protein yang tinggi yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut sehingga rambut kita bisa tumbuh dengan cepat. Selain itu, kandungan dalam santan ini juga bisa membuat rambut kita tampak berkilau. Manfaat yang kedua yaitu memberikan nutrisi untuk rambut. Memakai santan di kulit kepala kita maka bisa memberikan efek mendinginkan. Selain itu, santan juga akan menutrisi rambut kita dari akar rambut sampai ujung rambut. Perawatan ini juga akan menstimulasi pertumbuhan rambut dan juga folikel rambut. Dengan cara ini, maka rambut kita bakalan cepet tumbuh kalau kita menggunakan perawatan dengan santan secara rutin. Manfaat yang ketiga yaitu bisa untuk mengatasi rambut kusut. Ternyata hal ini tuh bisa kita atasi menggunakan santan. Caranya adalah dengan mengoleskan sedikit santan ke bagian yang kusut itu, kemudian kita sisir secara pelan-pelan. Dan hal ini ternyata efektif setelah dibuktikan oleh beberapa penelitian.
Selain 3 hal tadi, ternyata santan juga bisa mengatasi rambut rontok, kasar, kering, dan juga rambut rusak. Caranya pun juga gampang banget, kamu cuma tinggal menyiapkan santan secukupnya, kemudian kamu oleskan ke rambut kamu sebelum keramas. Hampir-hampir sama dengan yang masker telur tadi, oke? Sekarang kita lanjut ke bahan alami yang keempat. Bahan alami keempat yang bisa untuk memanjakan rambut yaitu lidah buaya. Nah, kalau teman-teman browsing dimanapun, baik itu di YouTube ataupun di Google, ketika kamu ketik gimana cara memanjakan rambut dengan bahan alami, pasti bahan yang satu ini nggak pernah ketinggalan. Karena lidah buaya ini emang udah terkenal banget bisa untuk menjaga kesehatan rambut dan juga bisa untuk membantu memanjangkan rambut. Di dalam lidah buaya ini mengandung enzim proteolitik yang akan membantu untuk menyembuhkan sel-sel yang rusak di kulit kepala kita. Dengan enzim ini, maka kesehatan folikel rambut itu akan semakin meningkat dan alhasil rambut kita juga akan cepat panjangnya karena rambut kita tumbuh dengan subur. Selain berfungsi untuk memperbaiki folikel rambut yang rusak, ternyata enzim proteolitik yang ada di lidah buaya ini juga berfungsi untuk mengatasi rontok dan juga membuat rambut kita tumbuh dengan tebal. Melansir dari Medical News Today, ternyata kandungan dalam lidah buaya ini sangat baik untuk rambut dan beberapa kandungannya yaitu ada vitamin, asam amino esensial, mineral seperti tembaga dan juga seng. Selain itu juga ada steroid tanaman dan juga asam lemak. Maka dari itu kenapa lidah buaya ini tuh bagus banget buat pertumbuhan rambut kita. Merangkum dari Healthline, ternyata apabila kita menggunakan lidah buaya di kulit kepala kita, maka hal ini dapat meningkatkan sirkulasi darah yang ada di sekitar kepala kita. Hal ini akan dibuktikan dengan kerusakan rambut dan juga kerontokan rambut yang melambat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan lidah buaya secara rutin di kulit kepala kita, manfaatnya itu banyak banget guys. Yang pertama tadi bisa memanjangkan rambut, terus juga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga bisa memperlambat kerontokan rambut. Jadi ini benar-benar bahan alami yang bagus banget kalau untuk memanjangkan rambut. Sekarang aku bakalan kasih tahu gimana cara memanjangkan rambut menggunakan lidah buaya. Caranya yaitu kamu tinggal menyiapkan 1 buah lidah buaya, kemudian kamu kupas kulitnya dan kamu tinggal ambil dagingnya aja. Setelah itu kamu oleskan dagingnya itu ke seluruh bagian rambut, dari kulit kepala sampai ke ujung rambut. Biarkan selama 30 menit dan setelah itu kamu bisa langsung bilas rambut kamu menggunakan air dan juga shampoo. Apabila kamu menggunakan perawatan lidah buaya ini secara rutin, setidaknya 1 kali dalam seminggu, maka dijamin rambut kamu itu bakalan lebih cepat panjang. Selain itu, rambut kamu juga bakalan kelihatan lebih berkilau. Sekarang kita masuk ke bahan alami yang selanjutnya. Bahan alami kelima yang bisa digunakan untuk memanjangkan rambut yaitu air kelapa. Selain santan yang tadi udah aku sebutin, ternyata air kelapa juga bisa untuk membantu memanjangkan rambut kita. Air kelapa ini memiliki kandungan zat besi, protein, dan juga kalium, di mana nenek moyang kita pada zaman dahulu biasanya akan menggunakan air kelapa ini sebelum tidur, kemudian bakalan dibilas pada pagi harinya. Dan gak cuma berfungsi untuk memperpanjang rambut aja, ternyata air kelapa ini tuh juga berfungsi untuk memperkuat akar rambut kita, sehingga bisa mengurangi rontok yang terjadi di rambut kita. Dan sekarang aku bakalan sebutin beberapa manfaat air kelapa untuk rambut kita. Manfaat pertama dari air kelapa yaitu air kelapa ini berfungsi untuk menghidrasi kulit kepala kita sehingga akan menghindarkan rambut kita dari sifat yang kering. Manfaat yang kedua yaitu air kelapa ini memiliki kandungan vitamin B dan juga kalium yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit kepala kita. Manfaat yang ketiga, air kelapa ini merupakan antioksidan yang tinggi sehingga kita bisa mencegah kerusakan pada rambut kita. Manfaat yang keempat yaitu air kelapa ini bisa membuat rambut kita menjadi lebih halus. Manfaat yang kelima, air kelapa ini bisa mengurangi ketombe dan juga mengurangi rambut rontok. Dan itu adalah 5 manfaat air kelapa yang bagus banget buat rambut kita selain untuk memanjangkan rambut. Cara penggunaannya pun gampang banget. Kamu cuma tinggal siapin air kelapa secukupnya, kemudian kamu pakai kayak untuk keramas gitu. Intinya diguyurin ke rambut sampai rambut kita itu basah semua. Setelah itu kita nggak harus diamin selama semalaman ya kayak nenek moyang kita, tapi kita cuma perlu mendiamkannya selama 30 menit. Kemudian bisa langsung kamu bilas menggunakan air bersih dan juga shampoo. Perawatan menggunakan air kelapa ini bisa kita lakukan 2-3 kali dalam seminggu. Kalau misalkan kamu pengen hasilnya bagus, maka kamu harus rutin banget pakai perawatan dengan air kelapa ini. Oke? Sekarang kita lanjut ke bahan alami yang keenam. Bahan alami keenam yang bisa digunakan untuk memanjangkan rambut yaitu teh hijau.
Menurut sebuah penelitian dari jurnal Phytomedicine, kandungan utama polifenol dalam teh hijau ini yaitu EGCG dinilai dapat mempercepat pertumbuhan rambut. Hal ini dikarenakan EGCG ini berperan sebagai pemicu pertumbuhan rambut dengan cara merangsang folikel rambut dan juga mencegah kerusakan yang terjadi di kulit kepala serta sel-sel rambut. Selain mempercepat pertumbuhan rambut, ternyata teh hijau ini juga bagus banget untuk menutrisi rambut kita. Kandungan yang terdapat di dalam teh hijau ini bisa menghambat aktivitas hormon yang dapat menyebabkan kerontokan pada rambut kita. Dan teh hijau ini juga bisa membantu untuk memperlancar sirkulasi darah kita supaya rambut kita bisa tumbuh dengan cepat. Temuan ini sudah dibuktikan oleh salah satu universitas, nanti bakalan aku munculin namanya di sini. Para peneliti mengungkapkan bahwa kandungan polifenol yang terdapat di teh hijau ini mampu meningkatkan aliran darah di kulit dan menyalurkan oksigen ke otak kita sebesar 29%. Khasiat tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut karena oksigen dan juga nutrisi yang sudah dikirim tadi dapat merangsang folikel rambut. Dengan minum teh hijau secara rutin, maka kebutuhan nutrisi di kulit kepala kita itu akan terpenuhi dan juga rambut kita akan tumbuh dengan sehat. Jadi kalau teh hijau ini dia diminum ya, bukan diolesin ke rambut, oke? Sekarang kita langsung aja ke bahan alami ketujuh yang bisa digunakan untuk memanjangkan rambut. Bahan alami yang ketujuh yaitu kulit apel. Dilengkapi dengan kandungan antioksidan dan juga polifenol, kulit apel ini bisa membuat rambut kita menjadi lebih sehat dan juga lebih berkilau. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat kulit apel untuk kesehatan rambut kita. Manfaat yang pertama yaitu membantu mempercepat pertumbuhan rambut dan juga mengurangi kerontokan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Style Craze, apel memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga nutrisi alami yang sangat diperlukan oleh kulit kepala kita. Selain itu, kulit apel juga memiliki antioksidan yang berfungsi untuk mengurangi kerusakan pada rambut. Manfaat yang kedua yaitu membantu untuk menghilangkan ketombe. Berbagai kandungan dari kulit apel ini ternyata bisa mengurangi ketombe dan juga mengatasi gatal yang terjadi di kulit kepala. Manfaat yang ketiga yaitu kulit apel ini bisa membuat rambut kita menjadi lebih halus dan juga bersinar. Manfaat yang keempat yaitu membantu menyeimbangkan pH di kulit kepala kita. Pada umumnya, pH pada kulit kepala adalah 4,5 sampai 5,5. Tingkat keasaman yang alami pada kulit kepala kita mampu untuk menghalangi pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Namun, kita juga perlu tahu bahwa ternyata produk-produk yang kita gunakan seperti shampoo atau juga bisa pewarna rambut itu memiliki kandungan-kandungan yang bisa merusak pH pada kulit kepala kita. Maka dari itu, kita disarankan untuk menggunakan kulit apel ini sebagai sarana untuk menyeimbangkan pH supaya kulit kepala kita dan juga rambut kita itu tetap dalam keadaan yang sehat. Cara memanjangkan rambut menggunakan kulit apel itu gampang banget, hampir sama dengan bahan-bahan yang udah aku sebutin sebelumnya. Bedanya yaitu kalau kulit apel ini harus ditumbuk dulu sampai halus dan kita gunakan sebagai masker rambut. Setelah itu kalau udah ditunggu selama 30 menit, maka kita harus membilasnya menggunakan air dan juga shampoo. Oke? Dan itu dia beberapa bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk memanjangkan rambut, dan aku juga udah sebutin gimana cara menggunakan bahan-bahan alami tersebut. Sekarang kita langsung aja ke unboxing Manyo X Treasure yang udah aku sebutin di judul ini, oke? Buat teman-teman yang kemarin udah lihat video aku yang unboxing Manyo, nah ini tuh hampir sama kayak itu, cuma produknya aja yang beda. Tapi di sini ada satu hal yang sebenarnya bikin aku agak kecewa ya. Kemarin itu kan aku tanyakan sama adminnya, di situ kan aku tanya kalau misalkan beli satu jenis produk tapi quantity atau jumlahnya itu 2, dapat PC-nya 2 atau 1. Terus dia itu jawab kalau dapat PC-nya itu 2. Tapi ternyata pas produknya datang, aku baca di sini dapatnya itu mini poster 1 sama fotokartnya itu 1. Dan aku kayak aduh, kayak gimana gitu kok, kayak kecewa gitu lah pokoknya intinya. Dan sekarang aku nggak pengen lama-lama, aku pengen langsung buka aja karena aku sebenarnya cuma penasaran aku dapetin fotokartnya siapa. Meskipun ini agak mengecewakan, tapi karena kayak ini tuh nggak bisa dibalikin guys, karena ini tuh dari Koreanya langsung pengirimannya. Jadi kalau misalkan dibalikin juga gimana caranya gitu. Tadi sebenarnya aku udah sempet ngechat kakaknya, itu adminnya, tapi belum dibales. Dan aku udah keburu nggak sabar karena aku pengen tahu siapa photocard yang aku dapetin di sini. Kalau kemarin kan aku expect buat 5 top 5 bias aku kan, pokoknya intinya Haruto. Tapi ternyata yang kemarin itu aku dapetnya Jihoon, itu masih termasuk bias aku. Sekarang aku penasaran
siapa photocard yang aku dapetin di sini. Meskipun ini agak mengecewakan ya, harusnya kan PC-nya itu dapat 2, photocardnya itu dapat 2, tapi ternyata dapatnya itu 1 pas aku baca di sini. Tapi setidaknya aku dapat yang foto grupnya, itu juga udah bikin aku bahagia sih. Kenapa Anda besar sekali? Oke. Aduh. Jongwan. Oh enggak. Oh 2. Salah. Ternyata ini dapatnya itu 2. Kalau kayak gini kelihatannya kayak 1, tapi ternyata di belakangnya kayaknya ini aku dapat Yoshi kok dari tanda tangannya. Oh enggak. Kok dari depan udah kelihatan So Jungwon. Yoshi sama Jungwon. Asli bahagia banget dapat Yoshi. Kenapa aku tahu kalau ini tadi tuh dapat Yoshi? Karena di sini ada tanda tangannya. Ini, pokoknya ini ada tanda tangannya. Dan aku udah lumayan hafal. Yang aku hafalin itu tanda tangannya Yoshi sama Haruto. Nggak tahu lagi tadi tuh kayak gini. Jadi aku ngira itu 1 dan di boxnya itu tulisannya tuh juga 1. Jadi aku ngiranya juga cuma dapat 1, tapi ternyata sampai belibet ngomong ternyata dapatnya 2. Dapat Yoshi sama Dedek Jungwon. Sebenarnya dari awal tuh aku tetep pengennya Haruto ya, karena bias aku tuh Haruto. Tapi setelah aku lihat fotonya yang ini, aku langsung bilang ke teman aku kalau incaran aku tuh Asahi sama Yoshi. Pokoknya 2 orang itu. Dan ternyata aku dapet si Yoshinya. Pokoknya aku bahagia banget hari ini. Bener-bener tangan aku bau wangi banget hari ini guys. Dapet Yoshi, dapet Dedek Jungwon. Sekarang kita lihat isi lain dari paketnya. Dan ternyata juga dapat mini poster 2 dapetnya. Oh kira itu 1, malah aku kira itu yang itu nggak dapet. Karena di promonya itu cuma dapet PC aja, ininya itu nggak dapet. Tapi ternyata dapet, dan dapetnya itu langsung 2. Gila, bener-bener bikin bahagia banget pokoknya. Dapet, dan ini tuh mini posternya itu juga lumayan gede sih, bagus banget kalau dibaca, dan posternya itu HD ya. Bener-bener jelas banget. Haruto cakep banget di sini, tapi sayangnya kemarin itu aku nggak dapet PC-nya Haruto, aku dapetnya Jihun. Cakep banget anak-anak treasure ini. Find your treasure. Oke, dan ini adalah paket yang sebenarnya aku beli. Ini tuh kayak apa ya? Bentar. Dan ini juga dapat 5 sampel, yang kayak kemarin itu dapat 5 sampel dari Manyo. Ini adalah produk yang sebenarnya aku beli. Nah ini fungsinya itu kayak mengecilkan pori-pori ya kalau nggak salah, dan aku belinya itu sampai 2 karena kemarin itu pas promo dan aku pengen cepet-cepet check out biar dapet PC-nya itu juga 2 gitu. Oke, ternyata itu besar banget guys. Ini kayaknya bakalan kepake lama deh kayak gini. Yang terpenting adalah ini. Cakep banget. Pokoknya kalau yang ini aku bahagia banget dapat Yoshi karena incaran aku adalah ini. Kemarin itu incaran aku ini, meskipun pas di status aku bikin status di WA kalau aku pengennya Haruto, tapi incaran aku sebenarnya itu ini sama Asahi. Setelah aku lihat foto yang tadi itu ya. Oke, dan sekian dulu video dari aku hari ini. Pokoknya aku mau membahagiakan diri dengan menatapi foto-foto mereka ini. Bye. 왜냐면 너의 색깔은 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the light